pagi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam program Morning Worship pada pagi hari ini. Mari kita memuji Dia, kita menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Oh, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita akan melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Saya bacakan ayat ini demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, dan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pembacaan kita hari ini berbicara tentang kekhawatiran. Kalau saya boleh bertanya, siapa di antara kita yang tidak pernah merasa khawatir? Saya rasa tidak ada ya Bapak Ibu Saudara. Bahkan mungkin saat ini kita sedang merasa kekhawatiran. Ada banyak hal di dalam hidup ini yang membuat kita khawatir. Ya, kekhawatiran adalah
rasa takut tentang sesuatu hal yang belum pasti terjadi dalam hidup kita. Kita merasa cemas, gelisah, ya apalagi memasuki tahun yang baru seperti ini, saudara-saudara. Ada banyak hal yang kita pikirkan tentang pekerjaan, tentang anak-anak, tentang masa depan, atau kalau tua nanti bagaimana. Saudara, itu membuat banyak orang merasa kekhawatiran dalam hidupnya, saudara-saudara. Masa depan yang belum kita tahu kepastiannya. Dan justru karena ketidakpastian itulah orang menjadi khawatir. Ya, saudara, orang yang khawatir akan selalu merasa tercekam. Ya, dia tidak akan tenang di dalam hidupnya, tidak nyaman. Yang dia pikirkan tentang bagaimana besok, hari ini, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan. Sampai-sampai mereka lupa mengerjakan pekerjaan yang harus mereka lakukan sekarang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu penghambat terbesar di dalam kehidupan kerohanian orang-orang percaya adalah mengaku percaya Tuhan, tetapi dia hidup di dalam kekhawatiran yang sangat besar. Ya, saudara-saudara, dalam pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh khawatir, ya. Tuhan tahu akan segala pergumulan kita, tetapi Dia berkata, jangan khawatir. Mengapa saudara-saudara kita tidak boleh berkhawatir? Ada beberapa hal yang akan kita lihat pada ayat-ayat ini. Yang pertama di ayat 25 dan ayat 26. Saya bacakan ayat 26 begini. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita perhatikan urutan dalam ayat, kalau kita sudah baca tadi ayat 25 sampai ayat 26 ini daftar dimulai dari hal yang murah. Ya, mulai dari makanan, kemudian pakaian, lalu tubuh ini, bahkan kehidupan kita. Saudara, kita tidak boleh khawatir. Kita jangan khawatir karena Tuhan telah memberikan yang termahal di dalam kehidupan kita, yang tidak ternilai untuk hidup kita, yaitu keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan buat kita. Bahkan Dia memberikan kita kesempatan demi kesempatan untuk kita hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudara, jika Tuhan mampu memberikan yang termahal di dalam hidup kita, Tuhan mampu memberikan keselamatan kepada kita, apalagi hal-hal yang kita perlukan di dalam dunia ini, saudara-saudara, Dia sanggup memberikannya untuk kita. Yang kedua di ayat 27, kita baca, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, yang kedua, kekhawatiran tidak akan memperpanjang kehidupan. Ya, Tuhan sudah merancangkan, menentukan kehidupan kita. Kita tidak bisa menambahkannya, kita juga tidak bisa mengurangkannya, saudara-saudara. Kita pun tidak tahu seberapa lama kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi untuk apa kita khawatir? Kalau kita sakit, khawatir tidak akan membuat kita sembuh. Ya, kalau kita kekurangan, khawatir itu tidak akan membuat kita menjadi kaya. Jadi kita harus bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Nikmatilah hidup yang Tuhan berikan buat kita. Ya, bukan berarti kita tidak perlu bekerja atau tidak perlu berusaha. Tetapi di ayat yang ke-34, kalau kita lihat di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara-saudara, apa yang Tuhan percayakan hari ini kita kerjakan. Kerjakanlah itu sebaik-baiknya, selebihnya Tuhan yang akan bekerja buat kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayat yang ke-31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Ya, saudara-saudara, yang ketiga, Bapa atau Tuhan kita tahu apa yang kita perlu. Saudara, bukan hanya tahu, Dia bukan hanya tahu, tetapi Dia mampu mencukupkan segala kebutuhan kita. Dia peduli dengan keadaan kita, bahkan kebutuhan kita akan keselamatan sudah Tuhan kerjakan, Tuhan sudah sediakan dan berikan untuk kita.
Hidup yang kekal yang tak ternilai itu saja Dia berikan. Apalagi hidup yang hanya untuk sementara ini. Ya saudara-saudara, oleh karena itu kita jangan khawatir. Percayakan hidup kita kepada Tuhan, maka lihatlah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan buat kita. Puji nama Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tahu akan segala kehidupan kami. Kami percayakan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu takut, karena yang menyertai, yang menjadi penolong dan pembela kami adalah Allah yang kami percayai. Tolong kami sepanjang hari ini, berkat Allah menjadi bagian kami, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.